Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok A5 akan menjelaskan tentang Staphylococcus aureus. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rizwana Margareta. Yang kedua ada Femi Aulia. Yang ketiga ada Anissa Maharani. Yang keempat ada Lailatul. Dan yang terakhir ada Renaldi. Pengertian bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme yang memiliki jumlah paling banyak. Bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang hidup di darat maupun lautan. Bakteri yang menguntungkan maupun merugikan. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot. Biasanya didefinisikan berdasarkan metode pewarnaan Gram-Stein. Sejarah Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus merupakan nama spesies yang merupakan bagian dari genus Staphylococcus. Bakteri ini pertama kali diamati dan dibiarkan oleh Pasteur dan Koch. Kemudian diteliti secara lebih terinci oleh Oxton dan Rosenberg pada era tahun 1980-an. Baik, saya Femi Aulia di sini akan melanjutkan presentasi tentang Staphylococcus, yaitu materi selanjutnya adalah klasifikasi ilmiah. Yang pertama domainnya adalah bakteri, kingdomnya Eubacteria, lalu filum Firmicutes, kelasnya Coccus, berordo Bacillales, lalu familinya Staphylococcae, genusnya Staphylococcus, dan spesiesnya Staphylococcus aureus. Lalu apa itu sih bakteri Staphylococcus aureus? Bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri patogen oportunistik yang bisa menyebabkan beragam penyakit pada manusia dan hewan. Menyebabkan infeksi dan infeksi tersebut bisa menjadi penyakit serius dan fatal. Lalu perkembangbiakan dari Staphylococcus adalah berkembang biak secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner seperti bakteri pada umumnya dengan kecepatan pembelahan sekitar 0,47 jam atau sekitar 27 hingga 30 menit. Pembelahan biner berlangsung dengan penambahan atau pelipatan secara eksponensial. Perkembangbiakan dari Staphylococcus aureus sendiri yang pertama adalah dengan kromosom melekat pada membran sel dan terjadi penggandaan kromosom. Lalu yang kedua adalah membran dan dinding sel memanjang, bakteri menjadi 2 kali ukuran semula. Lalu yang ketiga adalah munculnya sekat diikuti pertumbuhan dinding sel yang melintang. Dan yang keempat adalah tahap terakhir terbentuk 2 sel baru yang identik dan berlanjut secara eksponensial. Oke, selanjutnya saya Nisa Marani akan menjelaskan tentang habitat. Bakteri Staphylococcus aureus termasuk bakteri osmotoleran, yaitu bakteri yang dapat hidup di lingkungan dengan rentang konsentrasi zat laut yang pekat. Bakteri ini hidup di manusia itu pada daerah kulit, hidung, mulut, dan usus besar. Gimana dalam keadaan imun itu normal, sehingga bakteri ini itu tidak bersifat patogen. Bakteri Staphylococcus ini juga ditemukan secara normal di dalam hidung dan pada kulit atau kurang lebih di lokasi dekat sekitarnya, sekitar 25% sampai 30% dari orang dewasa yang sehat dan 25% dari pekerja rumah sakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang morfologi bakteri Staphylococcus aureus ini. Bakteri ini berbentuk seperti buah anggur, bergelombang, tidak bergerak, dan tidak mampu memiliki spora. Bakteri ini juga mampu membentuk seperti bentuk kapsul. Bakteri Staphylococcus aureus ini juga memiliki asam eukoat yang mengandung aklitinogen dan N-asetil glukosamin. Selanjutnya, penyakit yang disebabkan dari bakteri Staphylococcus aureus ini yang pertama adalah bisul. Penyakit ini terjadi karena infeksi kulit yang paling umum dari bakteri Staphylococcus aureus. Gejalanya berupa benjolan berisi nanah yang berkembang dalam folikel
rambut, atau kelenjar minyak. Selanjutnya ada penyakit impetigo, yaitu infeksi kulit yang menimbulkan ruam merah yang terasa menyakitkan dan bisa menular. Penyakit ini juga berbentuk lepu besar yang mengeluarkan cairan dan membentuk berkerak berwarna seperti madu. Perkenalkan, saya Laila Tuleka. Saya di sini akan menjelaskan penjelasan tentang penyakit selulitis. Ketika kulit terluka, kondisi ini memungkinkan bakteri masuk ke dalamnya. Lalu bakteri penyebab selulitis seperti Staphylococcus serta Streptococcus akan menginfeksi jaringan tersebut. Selanjutnya, karakteristik dari bakteri ini adalah merupakan bakteri gram positif, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, menghasilkan pigmen kuning, sistem pernapasan bersifat aerob, tidak menghasilkan spora, bentuknya bulat berpasangan maupun berkelompok, dengan diameter sekitar 0,8 sampai 1 mikrometer. Bakteri Staphylococcus aureus dapat bertahan pada kekeringan, suhu yang ekstrim, dan kadar garam yang tinggi. Cara penularan, siapa saja bisa mengalami infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Tapi yang lebih beresiko adalah orang yang tergores dan bersentuhan langsung dengan pengidap infeksi kulit. Baik, di sini saya Renaldi Jovial akan melanjutkan presentasi, yakni cara pencegahan infeksi Staphylococcus aureus, di mana yang pertama kita harus mencuci tangan dengan bersih, dan hal ini termasuk perlawanan terhadap kuman. Cuci setidaknya selama 15-30 detik, dan jaga luka sayatan tetap bersih dan tertutup dengan perban yang steril. Infeksi Staphylococcus aureus dapat menyebar melalui benda serta dari satu orang ke orang lainnya. Bakteri Staphylococcus aureus dapat bertahan pada pakaian dan spray yang tidak dicuci dengan benar. Selanjutnya, antibiotik yang direkomendasikan untuk pengobatan dari infeksi Staphylococcus aureus, yakni cefazolin, nafcillin atau oxacillin, vancomycin, daptomycin, telafacin, dan lensolid. Meneliti spesifitas substrat Staphylococcus, yaitu protease yang dikeluarkan oleh Staphylococcus aureus, yang dapat mendegradasi fibrinogen dan kolagen secara keseluruhan. Istilah substrat dalam konteks Staphylococcus aureus mengacu pada molekul atau senyawa spesifik yang berinteraksi atau dimanfaatkan oleh bakteri dalam beberapa cara. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya dalam bertutur kata. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe agar kami lebih semangat dalam menjalankan kewajiban kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.